Selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengenal ya mengenai metode konstruksi bendungan. Ya. Nah, secara umum ya bendungan adalah ya barrier ya hambatannya menghambat yang dibangun untuk menampung air ya. Eh, Tujuan dari dibuatnya bendungan ada banyak macam ya, misalnya untuk power generation ya, untuk sebagai pembangkit ya, sebagai water supply, penyediaan air, stabilize water ya, untuk irigasi, keperluan mengalirkan air untuk keperluan irigasi, untuk mencegah banjir ya, untuk melakukan reklamasi, untuk mengalihkan aliran air, navigasi, bahkan juga untuk rekreasi ya. Nah, itu adalah beberapa tujuan dan manfaat dari dibangunnya bendungan ya. Kemudian dilihat dari jenis-jenis bendungan ya, kita dapat membedakannya, mengelompokkannya berdasarkan strukturnya, ukurannya, kegunaannya ya, materialnya ya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kalau dilihat dari strukturnya ada yang disebut dengan arch dams ya, bendungan lengkung, gravity dams. Nah, ini bendungannya besar ya. Arch gravity, dia mengkombinasikan uh, lengkung dan gravitasi, gaya gravitasi ya. Kemudian barrage dan embankment dams. Kemudian dari size-nya ada barrage, barrage itu yang kecil ya, large and major ya. By use ya ada saddle dam, weir, check dams ya, dry dams, diversion dams, underground dams, tailing dams. By materials ada steel, ada timbers ya, ada konkrit ya. Kemudian others ini ada covered dams ya, and natural dams. Nah, ini adalah contoh gambar arch dam ya. Kalau arch dam ini kan dia bentuknya lengkung ya, sedemikian rupa umumnya dia ini tipis ya. Nah, ini dibuat dengan material beton, konkrit ya, ataupun batuan ya. Kemudian bentuknya melengkung ini ya untuk membantu mentransmisikan beban air ya ke abutmennya ya di bagian bawah. Nah, ini biasanya dibangun di lokasi-lokasi yang sempit ya. Uh, Meskipun in recent years ya sudah bisa juga dibangun dibuat untuk lembah yang memang agak lebar. Ini contoh gravity dams ya. Gravity dams itu besar ya. Karena dia mengandalkan pada gaya gravitasi ya. Dia heavy, massive ya, massive wall structure yang dia akan mentransmisikan beban air ya ke fondasi bendungannya ya. Nah, ini biasanya dibangun di uh, wilayah yang memang batuannya itu stabil ya. Nah, ini contohnya kalau ini gabungan ya, arch gravity dam ya, dia mengkombinasikan gravity dams tapi bentuknya lengkung ya. Kemudian ada barrage seperti ini ya, seal. Kemudian ada embankment dams ya, berarti ini ditimbun ya sebenarnya ya, rockfill ya, timbunan batuan. Concrete face rock fills. Jadi dia sebenarnya timbunan batuan tapi kemudian di permukaannya itu dilapisi dengan konkrit ya. Kemudian earth fill dams ya. Timbunan tanah ya. Nah, ini earth dams ya, earth fill dams biasanya bentuknya trapezoidal ya. Fondasinya ya lemah lah ya, support masuk di dams ya, sehingga memakai timbunan tanah ya. Smaller in high ya,
tapi bisa broad at the base ya. Biasanya dibangun dengan clay, sand, and gravel ya. Eh, Disebut juga earthfill dam atau rockfill dam. Seperti ini contohnya. Next, menurut International Commission on Large Dams, ini pembagian ya berdasarkan ukuran, ada yang disebut barrage ya, tingginya 15, kurang dari 15 meter ya. Kemudian large itu yang tingginya di atas 15 meter, dan major dams yang tingginya di atas 150 meter. Nah, ini contoh Jinping One Dam ya, Jinping In Dam. Di bentuknya itu adalah arch dam ya, di Tiongkok, Liangshan, tingginya 305. Nah, berarti ini termasuk major dams yang dibangun tahun 2013. Kemudian ada juga tadi cover dam ya. Nah, cover dam ini sebenarnya sementara sih ya. Itu memang dibangun untuk sebagai metode lah ya, bagian dari metode untuk membuat suatu struktur ya. Nah, kemudian the elements of them ya, ada hill, ada toes ya. Hills itu yang berkenaan dengan airnya ya, di sisi yang ada airnya. Ada galeri ini untuk menginspeksi ya, ruangan untuk kita menginspeksi. Kemudian ini ada sluiceway ya, untuk mengalirkan biasanya endapan-endapan ya. Spillway ya, untuk pelimpah ya. Kalau misalnya air itu mencapai maksimum water levelnya ya. Nah, itu ini adalah jarak bebasnya ya, hulu dan hilir. Oke. Hill yaitu kontak dengan ground ya di sisi hulu ya. Toe itu yang di sisi hilirnya. Abutment ya, fondasi di bagian bawahnya. Kemudian galeries tadi ya, ruangan ya untuk inspeksi lah ya. Diversion tunnels ya, untuk mendivert ya, mengalihkan air ya sebelum membangun bendungan ya. Kemudian spillway, ini untuk tadi limpah ya. Kemudian sluiceway ya. Nah, ini untuk membersihkan silt accumulation ya, membersihkan endapan-endapan lumpur ya. Kemudian nih standard cross section of trapezoidal tadi clay sand gravel dam ya. Nah, ini kemudian dia kan timbunan itu ya, kemudian diberikan lapisan ya, pelapis protection dari konkritnya ya. Ini contoh spillway. Next, terkait dengan dampak dari dam. Tadi kan kita lihat ada apa tuh namanya, purpose ya kan, purpose manfaatnya. Oke, tapi juga membangun sebuah dam ini ada dampaknya ya. Dampaknya kira-kira itu terkait dengan mengubah tentu saja ya, mengubah lingkungan alami ya yang ada gitu ya. Jelas lah ya, pasti akan mengubah lingkungan alami. Kemudian mengurangi aliran sungai ya. Kemudian kualitas air juga berkurang ya, karena kan semakin air itu kalau dia diam ya, tertampung ya, akan semakin berkurang tuh ya kualitasnya kan. Kemudian ini akan berdampak pada migrasi ikan-ikan ya. Kemudian juga mengubah sistem river, itu kan sebenarnya adalah sungai kemudian ditampung gitu kan. Ini akan mengubah sistem sungai ya, menjadi sistem bendungan ya, waduk. Kemudian juga mengurangi transportasi perjalanan sedimen ya, dari hulu ke hilir. Nah, ini contoh gambar Jog Falls ya, air terjun di Western Ghat India.
tahun 1955 sebelum adanya bendungan dengan tahun 2006 setelah adanya bendungan. Airnya jauh hilang gitu ya, berkurang. Dan removal ya. Jadi karena ada pertimbangan tadi lah ya dampak terhadap lingkungan, tentu ada juga ada kasus-kasus itu kemudian pemerintah yang mengajukan atau memutuskan untuk menghilangkan ya struktur bendungan yang sudah ada gitu ya. Nah, itu bertujuan ya tadi untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan tadi ya. Jadi misalnya mengembalikan lagi aliran air ya yang secara alami, mengubah sistem bendungan kembali ke sistem sungai ya, mengubah temperatur dan oksigen air ya di sungai ya. Jadi ini meningkatkan kualitas airnya tadi ya. Kemudian membantu transportasi sedimen ya dan membantu migrasi air ya, dan organisme lainnya. Nah ini adalah beberapa alasan yang kemudian dam itu bendungan ya itu uh, di dibongkar ya. Nah, ini contohnya ya San Clementine Dam. Next terkait dengan design considerations ya, secara umum ya untuk merencanakan ya sebuah bendungan ya ada beberapa design consideration. Contohnya ini terkait permeability of the surrounding rocks and soils ya, tingkat permeabilitas tanahnya. Kemudian earthquake faults ya, apakah itu lokasinya dekat dengan berada di zona gempa atau tidak ya. Nah ini tentu karena bendungan tidak boleh sampai bocor ya, itu akan sangat dampaknya akan sangat berbahaya bagi masyarakat di sekitarnya ya. Kemudian landslide ya, dan slope stability ya, longsor dan kestabilan lereng ya, water table-nya ya, kemudian peak flow-nya, aliran banjirnya ya, reservoir siltingnya ya, endapannya, kemudian impact-nya ya, kemudian kompensasi terhadap tanah ya yang itu kan ada bendungan akan kita membendung aliran air kan menjadi suatu wilayah dari yang sebelumnya mungkin itu ada perumahan atau bahkan mungkin ada kota kecil gitu ya, itu bisa terdampak ya sehingga orang-orang sana harus pindah. Contohnya itu di Tiongkok itu pernah, kalau kamu mau cari di YouTube ya bagaimana pembangunan sebuah bendungan itu dapat mempengaruhi wilayah kota, sebuah kota kuno gitu kan misalnya ya. Masyarakat di sana disuruh pindah gitu kan. Nah ini kalau nggak salah Three Gorges Dam ya, itu kan ada kompensasi yang harus diberikan kepada masyarakat sekitar ya. Makanya ada juga istilahnya itu kota di bawah air ya, di bawah bendungan ya, karena ya terbendung ya, itu airnya kotanya ya. Kemudian removal of toxic materials and buildings ya dari uh, wilayah yang direncanakan sebagai bendungan ya. Long and short term of stream flow-nya itu harus dilihat ya. Kemudian karakteristik curah hujannya harus dilihat ya. Akses road yang tersedia, kalau tidak tersedia juga harus dibuat ya. Kemudian local availability of rock and rock materials ya, and earth materials ya, dan stability-nya mereka untuk konstruksi bendungannya, degree of permeability of the rock formation ya. Kemudian planning for river diversion ya. Uh, Ketika bendungan itu sedang dibangun kan harus kering ya. Nah itu kan harus berarti aliran air sungainya itu harus dialihkan dengan diversion dam tadi gitu ya. Ini contoh gambar-gambarnya ya bagaimana beban dari air itu ditransmisikan ke bawah gitu ya, ke fondasi. Nah, ini river diversion techniques ya, kita building a diversion tunnel ya. Jadi di sini dibuat, digali, kemudian nanti dibuka airnya. Nah, nanti di sini ditutup ya, cover dams ya, sebagai barriers. Kemudian nanti baru dibangun, kita melakukan pekerjaan
struktur bendungannya nih ya. Kemudian nanti ditutup lagi yang tadi diversion dam-nya itu ya, diversion tunnel-nya ya. Sehingga nanti airnya akan tertampung di sini ya. Nah, ini Three Gorges Dam ya di China ya. Panjangnya 2000 meter, ya, tingginya 186 meter, ya, termasuk major ya, membendung Sungai Yangtze. Tipenya ya concrete gravity dam ya, cost-nya itu 25 billion dollars. Kemudian dimulai tahun 93, selesai tahun 2009. Wow, berarti berapa tahun nih? 16 tahun ya pekerjaannya. Power generation ya, karena ini diperuntukkan untuk bangkit listrik ya, bisa menghasilkan 18.000 megawatt ya, membutuhkan 26 turbin di sisi kiri dan kanan ya, 6 underground turbin ya. Kemudian reservoir ya, panjang bendungannya ya sampai 660 km ya, merendam 632 square kilometer, kilometer persegi daratan. Water itu akan berada di 175 meter ya, di atas permukaan air. Navigasinya two-way lock system ya. Oke, contohnya ini sluice gate-nya ya. Ini shipping lock-nya. Oke. Tadi ya terkait dengan dam failure, kegagalan bendungan ya. Nah, ini bisa baik sekali macam penyebabnya ya, misalnya inadequate spillway capacity-nya ya, bangunan pelimpahnya ini eh, tidak cukup ya kapasitasnya ya, sehingga dia topping, apa namanya? Ya, melimpas benar-benar ya. Kemudian piping through the embankment ya, ada terjadi aliran di bawah gitu ya. Kemudian spillway, design error ya, geological instability ya, uh, ataupun karena poor surveying atau poor fillingnya ya, poor maintenance-nya ya. Contohnya itu Long Lake Dams, kegagalan di Long Lake Dams ya. Extreme rainfall, ada curah hujan yang sangat ekstrim ya. Tidak biasanya nih ya. Contohnya di Sakidor Dam ya. Kemudian tadi earthquake ya, itu kan kita harus lihat. Nah, kalau terjadi gempa itu sangat berpotensi membuat struktur bendungannya ini menjadi rusak ya, gagal ataupun human error ya. Nah, ini contoh gambar Teton Dam failure ya. Bayangkan sebuah eh, apa namanya bendungan itu kalau bocor, gagal, runtuh, berapa banyak kubik air ya yang langsung melimpas gitu ya ke bagian hilir dari bendungan. Nah, ini kan tentu akan membuat apa namanya berbahaya gitu ya bagi masyarakat di sekitar bendungan. Ya. Ini apa tadi? Ini teton dam ya tadi ya, teton dam. Ini bentuknya dia ada jenisnya adalah earthen dam ya. Tujuannya untuk mengendalikan banjir dan irigasi ya. Dibangun tahun 72, kosnya itu 48 juta dolar ya. Kemudian beroperasi 76, tapi langsung terjadi disaster ya di tahun yang sama, di tanggal 5 Juni 1976 ya. Tingginya ini 93, panjangnya 940, lebar dasarnya itu 520 ya. Total kapasitinya 355 juta meter kubik ya, air. Nah, itu yang dilepaskan nanti ya, kalau misalnya terjadi kegagalan. The fundamental cause of failure may be regarded as a combination of geological factors and decisions that
taken together permitted the failure to develop. Ya, membuat kegagalan itu menjadi berkembang ya, dari kegagalan faktor geologis maupun rancangan desain ya, sehingga ini runtuh nih, ini ketika airnya ya langsung ke air. Nah, tadi begini ya. Nah, nah, ini dam failure results in a catastrophic break followed by a flood waves, often with considerable loss of lives and property. Ya, jadi memang pasti akan sangat membahayakan bagi nyawa dan properti. Ya. Sehingga ya safety itu tentu pada saat perencanaan, perancangan, konstruksi, operation, maintenance ya itu harus penting diperhatikan. Ya, past incidents of unacceptable performance dapat membantu kita untuk memahami metode terkait deteksi ya dan memperluas ya, pemahaman pengetahuan kita terkait dengan perilaku bendungan ya dan mensimulasikan improvement, further improvement ya, perbaikan ke depannya, peningkatan ke depannya terkait dengan desain, maintenance, maupun surveillance of dams. Jadi ya ini dari kegagalan bendungan inilah kita mempelajari ya, mengambil lesson learn ya untuk mampu merancangkan dan merancang bendungan yang lebih baik. Failure preventions ya dapat dicegah ya dengan mengobservasi beberapa poin ya. Dengan melihat abnormality ya, consequent deteriorations ya, dan further damage disaster yang mungkin terjadi. Nah, ini adalah fungsi penting dari inspeksi dan monitoring bendungan ya, termasuk juga analisis dan interpretasi datanya ya, terkait dengan bagaimana kita memastikan keselamatan dari bendungan yang sudah ada. Ini kita coba. Kelihatan nggak? Kedengaran nggak ya? Kedengaran nggak? Belum, Pak. Ini nggak kedengaran suara dari videonya. Muncul nggak videonya? Enggak, Pak. Kedengaran nggak muncul juga. Kedengarannya suara Bapak. Loh. Udah muncul? Udah, Pak. Suaranya kedengaran? Proyek pembangunan bendungan bener merupakan Kedengaran, Pak. proyek infrastruktur skala nasional. Bendungan Bener membendung aliran sungai Bogowonto yang terletak di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan Bendungan Bener dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah pembuatan akses road. Akses road ini digunakan sebagai jalur transportasi kendaraan pembawa material konstruksi bendungan. Setelah akses road terbangun, maka tahap selanjutnya adalah pembangunan saluran pengelak. Pembangunan saluran pengelak bertujuan untuk mengalihkan aliran sungai yang melalui tubuh bendungan. Pada saat pembangunan saluran pengelak, secara bersamaan dilakukan pembangunan saluran pelimpah. Pekerjaan ini dilakukan secara paralel. Jenis saluran pengelak yang digunakan adalah sistem tunneling atau terowongan. Terowongan air ini nantinya akan digunakan sebagai jalur aliran sungai sekaligus sebagai intake bendungan.
Pintu intake bendungan juga akan dibangun bersamaan dengan pembangunan saluran pengela. Konstruksi dinding penahan tanah pada area sekitar saluran pengela menggunakan metode shotcrete. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya erosi. Berikut adalah simulasi pembangunan saluran pelimpah atau yang biasa dikenal dengan spillway. Konstruksi pada dinding penahan tanah di sekitar area pelimpah juga menggunakan metode shotcrete untuk mencegah terjadinya erosi. Setelah proses pembangunan saluran pengela dan saluran pelimpah selesai, proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembangunan cover dam sementara. Cover dam ini digunakan untuk menutup aliran Sungai Bogowonto dan memindahkannya melalui saluran pengela. Berikut adalah kondisi Sungai Bogowonto setelah cover dam selesai dibangun. Setelah aliran Sungai Bogowonto berhasil dialihkan melalui saluran pengela, maka area untuk bendungan utama sudah siap dikeringkan. Dalam pembangunan bendungan utama adalah pekerjaan galian tanah. Galian ini nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam proses grouting pelapisan batu dasar. Proses grouting ini bertujuan untuk mencegah perembesan air melalui dasar bendungan. Metode konstruksi yang digunakan dalam grouting adalah menggunakan timbunan bendungan ini adalah proses utama dalam pembuatan bendungan utama. Bahan yang digunakan adalah batuan andesit dan tanah yang didapatkan dari area sekitar bendungan. Proses ini dilakukan secara bertahap sehingga bendungan mencapai ketinggian yang sudah ditentukan. Pada bendungan bener, lapisan dalam badan bendungan tidak dilengkapi dengan tanah liat kedap air, sehingga pada area hulu nantinya akan dibuat lapisan plat muka beton untuk mencegah rembesan air dari area hulu bendungan. Proses pelapisan plat muka beton pada area hulu ini dilakukan secara bertahap dari area dasar bendungan hingga ke puncak bendungan. Bersamaan dengan proses konstruksi bendungan utama, dilakukan juga pembangunan fasilitas penunjang, antara lain powerhouse, rumah kontrol, water treatment plant, serta fasilitas perkantoran pada kawasan sekitar bendungan.
Berikut adalah kondisi bendungan bener setelah seluruh proses konstruksi selesai. Sebelum dilakukan penggenangan pada bendungan bener, maka dilakukan plugging pada area terowongan intake. Dengan demikian, bendungan bener sudah siap untuk digenangi dan difungsikan sebagaimana mestinya. Oke ya, tadi itu contoh metode pelaksanaan proyek pembangunan bendungan benar. Satu lagi kamu bisa lihat ya di channel YouTube Bendungan Hufar ya. Ini bagaimana perancangan dan pembangunan di Bendungan Hufar ini. Oke, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan, Kevin? Cukup jelas, Pak. Untuk ini ya, materi boleh kamu download di portal, kemudian silakan dicari ya, dibaca ya. Dan ya ini adalah minggu terakhir ya untuk materi ya. Jadi selesai, congratulations ya, completing this course. eh Minggu depan terkait dengan apa itu namanya presentasi kamu ya, silakan disiapkan dengan baik ya. Videonya ya, video presentasi kita pakai online aja ya nantinya ya. Oke, Pak, clear? berarti saya buat video presentasi saya sendiri ya, Pak? Ya, kayak kemarin lah Oh, oke, Pak. ya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Makasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang.